Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Setiawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah kehidupan saya berkaitan dengan background dari pendidikan saya. Tapi sebelumnya saya pakai kostum apa ya nih, pakai jaket karena dingin. Ini di ruang kerja saya, AC-nya sangat dingin, jadi saya pakai jaket. Jadi ya seolah-olah biar berasa winter gitu lah ya. Oke, well, berbicara mengenai pendidikan saya, alhamdulillah saya bisa mencicipi pendidikan sampai tingkat master dan doakan ya teman-teman supaya saya bisa lanjut ke tingkat doktoral, itu mimpi saya. Oke, saya menghabiskan masa kecil saya dari TK sampai SD. Tapi gini-gini sebelumnya ya. Saya itu tidak pernah pindah dari Jogja. Jadi dari saya lahir sampai sekarang saya tinggalnya di Jogja mulu, Jogja mulu, Jogja mulu. Bosan nggak kalau ditanya ya? Kodanya sih saya ya sebenarnya pengen mencicipi kuliah di luar Jogja, entah di luar negeri ataupun di luar Jogja, di Surabaya, Jakarta atau kota lainnya. Tapi lagi-lagi ya nggak tahu kenapa, ya udah saya di Jogja aja deh gitu pikir saya, karena keluarga saya di Jogja, jadi seperti itulah. Jadi itulah alasan saya kenapa saya tetap stay di Jogja, karena family, jadi karena keluarga aja gitu. Oke, balik lagi ke cerita masa kecil saya. Oke, saya sekolah di TK Tunas Kasih, itu di bawah Yayasan Kanisius. Saat itu saya menghabiskan 1 tahun berapa ya, 1 tahun setengah kalau nggak salah. Saya masuk dulu ke TK kecil, jadi pertengahan. Jadi saya nggak ngikutin ajaran baru, jadi saya masuk tengah-tengah. Saya masih TK kecil. Terus lanjut ke TK besar, masih di TK yang sama, di TK Tunas Kasih di Yayasan Kanisius. Walaupun saya seorang Muslim, tapi saya sekolah di sekolah Katolik. Eh, terus lanjut saya ke SD Kanisius Mejing. Lagi-lagi di Yayasan Kanisius. Karena kenapa saya lanjut ke Kanisius? Karena mudah kalau saya lulusan dari TK Tunas Kasih Kanisius, langsung ke SD Kanisius tuh kayak ya udah langsung bilang gitu aja sih. Jadi nggak beli-beli masalah administrasi karena data dari TK langsung bisa masuk ke SD. Tapi yang saya herankan gini teman-teman, saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak pertama saya, Mas Eko, itu TK-nya di TK Aba Muhammadiyah. Terus kakak kedua saya juga di TK yang sama, TK Aba Muhammadiyah. Terus mereka lanjut ke SD Negeri Menjing 1. Kakak kedua saya juga lanjut di SD Negeri Menjing 1. Saya tuh juga nggak habis pikir saat itu, tinggal yang ngikutin aja gitu kan. Kedua kakak saya sekolah tempat sama di sekolah berbasis Islam, TK Aba, dan di sekolah negeri. Sementara ibu saya membawa saya ke sekolah Yayasan Katolik. Lucu nggak? Oke, sebenarnya apa ya? Ini di background keluarga saya, keluarga ibu terutama ya, itu adalah keluarga campuran. Jadi simbah saya dari ibu itu beragama Katolik, satu bule saya juga masih beragama Katolik. Terus om saya juga kuliahnya di Yayasan Katolik. Jadi rata-rata keluarga ibu itu kuliahnya di Yayasan Katolik. Tapi kalau keluarganya bapak itu rata-rata di sekolah ya formal aja, sekolah negeri biasa kayak gitu. Nah, tapi saya tuh heran juga kenapa saya dimasukin Yayasan Katolik sementara teman-teman kakak saya dimasukin ke Muhammadiyah. Kan beda banget tuh, ya kan? Tapi ya udah, saya nikmatin aja semua prosesnya karena masih kecil ya, dulu nggak bisa memberontak ke orang tua masuk itu, ya udah masukin aja gitu kan. Tapi juga saya setelah besar tuh aneh aja, kenapa saya nggak disamakan dengan kakak saya? Saya dibedakan lagi gitu loh dan di sekolah Katolik, sementara ibu saya juga menyuruh saya sholat. Jadi saya suruh belajar agama Katolik dan juga suruh belajar agama Islam. Saat itu sejak kecil saya sudah berada di tengah-tengah, jadi berada di apa ya, di dua agama gitu loh.
Jadi kalau di sekolah saya sembahyang pakai tata cara agama Katolik. Jadi Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu. Balik ke rumah, saya ikut TPA, saya belajar Iqra, abata saja kako, kul huwallahu ahad dan sebagainya. Jadi, tapi sangat menarik gitu loh. Nah, tapi setelah besar ini saya apa ya, kayak akhirnya thanks God gitu loh. Terima kasih terutama ibu akhirnya menyekolahkan saya di apa namanya, sekolah non muslim. Jadi saya bisa memahami menjadi seorang minoritas. Karena rata-rata teman-teman yang di sekolah itu adalah beragama Nasrani, tepatnya Katolik, sementara saya Muslim. Walaupun beberapa teman saya juga Muslim, tapi di situ saya menjadi seorang minoritas sejak kecil gitu loh. Jadi menarik kan? Jadi itu sangat sangat apa ya? Berpengaruh pada kehidupan saya setelah dewasa. Saya bagaimana saya bisa memahami sebuah perbedaan seperti itu. Namun karena pendidikan sejak kecil saya adalah pendidikan berbasis Katolik, jadi dulu saya juga apa ya? Ada semacam kebingungan dalam beragama. Sampai TK, SD kelas berapa itu saya sudah mulai, saya kok nyamannya saya beragama Katolik, bukan beragama Islam saat itu. Ya karena mungkin faktor teman-teman ya di sekolah juga. Kan saya habiskan waktu di sekolah dari pagi sampai siang, hampir sore itu sampai les gitu kan. Semua sama orang-orang rata-rata beragama Katolik. Sementara saya di rumah jarang juga belajar agama Islam. Jadi hanya TPA aja, itu pun udah keluar ya gitu kan. Nah itu saya pernah mengalami sebuah kebingungan dalam memilih agama waktu itu. Antara saya menjadi seorang Muslim atau saya menjadi seorang Nasrani. Mungkin saya akan ceritakan di video lain ya tentang kehidupan beragama saya. Oke, setelah saya menghabiskan waktu 6 tahun di SD Kanisius Mejing, eh, tapi cerita dulu selama saya sekolah dulu di SD ya. Di SD itu siswanya sedikit, jadi tipikal yayasan Kanisius kayaknya ya. Di kelas tuh hanya ada 25 orang. 25 orang sampai kelas 6 tuh udah menurun sampai 18 kalau nggak 19 karena ada yang tidak naik kelas gitu seperti itu. Dan alhamdulillah saya selalu berada di peringkat 5 besar. Jadi saya 2 3 1 jadi gitu. Jadi kayak gantian sama teman saya gitu. Kalau saya peringkat 1, teman saya peringkat 2. Kalau saya peringkat 2, dia peringkat 1 seperti itu. Jadi saya selalu gantian. Jadi ada 3 orang, namanya adalah saya, Desi, sama Tison. Namanya itu Tisang Anggara tapi dipanggil Tison. Kita bertiga ini tuh selalu apa ya sama teman-teman ya? Selalu saingan di jajaran top 3 kayak gitu, kayak top 3. Jadi kayak sama guru tuh kayak cuma digilir gitu loh. Yaudah, kayaknya besok catur bulan pertama, yang satunya Setiawar, yang catur bulan kedua Desi, catur bulan ketiga ini. Seperti itu. Jadi kayak digilir-gilir gitu kayak. Kalau nggak, ya cuma kayak gitu. Jadi top 3 itu hanya dihuni oleh 3 orang. Ya, thanks God lah waktu itu. Oke, dan saat kelas 6 SD itu saat dulu namanya masih Eptanas ya. Masih Eptanas, kalau sekarang UAN deh sebenarnya Eptanas gitu kan. Saya Praepta dulu. Jadi dulu itu sebelum kita menjalani ujian nasional atau Eptanas itu kita ada namanya Praepta. Jadi ujian sebelum ujian sesungguhnya kayak untuk simulasi. Saya mendapatkan skor waktu itu 38,7 38,5 dari 5 mata pelajaran. Jadi rata-rata sekitar 7 lah ya. Saat itu kata-kata para senior teman atau orang tua dan sebagainya itu emang pra-EPTA itu soalnya jauh lebih susah daripada EPTANAS itu sendiri. Tapi saya rasa emang bener sih, pra-EPTA itu lebih susah. Makanya nilai saya hanya 38,5 waktu itu. Dan itu tertinggi di sekolah saya. Lagi-lagi saya mengalahkan 2 orang teman saya. Menarik lagi. Terus saat itu ujian EPTANAS dimulai. Oke, saya nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Setiap ujian itu kayak nyantai aja sih. Karena pas kelas 6 di catur bulan ketiga atau kedua itu sudah kayak apa ya? Udah dibiasakan hanya ngerjain tugas, ngerjain soal mulu gitu loh. Jadi kayak saya udah muak banget dengan soal-soal tersebut. Jadi kayak udah ya udah di luar kepala aja, hafal banget gitu loh. Bukan hafal sih, kayak aku paham aja gitu. Karena metode belajarku adalah bukan menghafal selama ini. Metode belajarku adalah saya memahami. Jadi terutama untuk matematika, itu saya senang banget dengan matematika. Jadi entah mau soalnya mau diputar balikan, misalkan gini, 8 tambah 2 sama dengan berapa? Misalkan 8 tambah 2 sama dengan titik gitu kan. Nah, buat saya mau diputar 8 tambah titik sama dengan 8 atau 8 ini
saya insya Allah akan bisa menjawabnya waktu itu. Jadi seperti itu. Dan Eptanas akhirnya dimulai dan saya menunggu hasilnya. Dan hasilnya adalah nilai saya adalah 44,85. Lagi-lagi saya tertinggi sekolah, mengalahkan dua teman saya lagi. Nilai 44,85. Jadi rata-rata hampir 9 per mata pelajaran. Saat itu ya teman-teman, 2003 itu ya nilai juga susah sih karena tahun-tahun sebelumnya juga tertingginya 41, 42 gitu kan. Jadi saya dapat 44 tuh kayak ya udah thank God. Alhamdulillah. Oke, dengan berbekal nilai 44,85 tersebut, saya sebenarnya tuh ingin sekolahnya di SMP 6 Yogyakarta. Nggak tahu kenapa ya, SMP 6 itu kayak my dream school saat itu gitu loh. Alasannya selain jadi my dream school karena sekolah itu dilewati jalur 15. Jadi kalau dulu tuh di keluarga saya itu kalau mau sekolah itu kan harus naik bus tuh. Jadi bus yang lewat di dekat rumah itu kebanyakan jalur 15. Jadi cari sekolah yang bisa dilalui oleh jalur 15 gitu. Dan SMP 6 itu dilalui oleh jalur 15 dan turun udah sampai SMP 6. Jadi katanya biar hemat ongkos, jadi nggak bolak nggak 2 kali 3 kali naik bus seperti itu dan deket seperti itu. Karena saya SD-nya adalah di kampung di Sleman dan SMP 6 adalah lokasinya di kota, jadi hanya dapatkan kuota 20%. Dan nilai Eptanas dari luar kota itu harus poinnya harus lebih 2 angkanya itu. Misalnya gini, kalau orang yang sekolah di sekolah kota itu nilainya 44 bisa masuk SMP 6, tapi karena saya di luar kota nilainya harus 46 baru saya bisa masuk ke SMP Negeri 6 yang di kota itu. Jadi kayak mereka memprioritaskan sekolah-sekolah di kota itu buat anak-anak yang lulusan SD di kota seperti itu. Saat itu loh ya, namanya sistem rayon atau gugus, lupa saya namanya. Rayon kalau nggak salah ya. Nggak tahu yang sekarang ya, karena saya sudah nggak update yang apa sistem penerima mahasiswa yang zaman sekarang. Itu seperti itu. Jadi teruslah sama bude saya. Waktu itu yang mau sekolah, saya adalah bude untuk urusan-urusan administrasi, orang tuanya tinggal bayar aja. Saya ditawarin gimana kalau ke sekolah SMP 12 saja. Itu satu tingkat di bawah SMP 6. Saya mikirnya 12 berarti 6 kali 2 gitu. Jadi nggak keterima di SMP 6, ya udah di SMP 12 6 kali 2 gitu kan. Dan di SMP 12 itu kakak saya sepupu anak bude juga sekolah di situ. Mas Dwi sudah masuk duluan di SMP 12. Oke lah, saya langsung waktu oke lah. Yang penting transportasinya gampang bude gitu. Gampang kok, nanti turun di perempatan Pingit langsung jalan kaki aja. Oke. Saya jalani di SMP 12 3 tahun gitu kan. Saya lancar-lancar aja. Namun gitu ya. Saya di SD terbiasa masuk top 3. Terbiasa dengan teman-teman yang ya anak kampung gitu kan, anak-anak di desa gitu kan. Persaingannya sangat biasa banget. Saya merasa kaget ketika saya masuk SMP 12 selama kelas 1. Itu persaingannya sudah luar biasa. Mereka baik kebanyakan dari SD di kota. Mereka sudah skillful, nilainya bagus-bagus, pinter-pinter. Tahu nggak? Saya satu bulan pertama saya peringkat 31 di kelas, men, bukan di sekolah ya, di kelas. Saat itu di kelas 1C saya peringkat 31 sampai orang tua saya dipanggil karena saya nilai panas murni saya untuk masuk ke SMP 12 bagus, 44,85 itu bagus, saya masuk jajaran top 20 waktu itu. Tapi saya dinilai belum bisa apa ya, kayak mengikuti sistem pembelajaran di SMP tersebut. Jadi saya terlempar di peringkat 31. Oh, malu, men. Itu di kelas 31. Mungkin kalau di seluruh kelas 1 mungkin saya peringkat mungkin 130 mungkin ya. Dari 20 besar nem saya itu. Ya udah. Tapi saya jujur aja, saya mulai nikmatin. Saya caturan 2 saya sudah mulai menemukan ritme saya. Saya sudah apa namanya? Mulai membaik, saya jadi peringkat 29, lumayan lah ya, dari Liga 1 29, terus saya naik lagi peringkat berapa ya, 25, terus kelas 2 saya mulai merangkak lagi dari 21, 19, jadi trennya saya dari bawah, apa namanya, dari peringkat yang tinggi terus peringkat rendah, sampai lulus saya peringkat 5 saat itu.
Lumayan kan ya, jadi endingnya ada ending yang bagus. Tapi untuk awalnya nggak banget sih. Saya sendiri aja kaget waktu itu, kenapa nilai saya jelek banget ya, dan saya kelihatan goblok banget saat itu ya. Di SD pun, di SD saya selalu masuk top 3, teman-teman atau orang-orang di desa bilang saya pintar. Saya di SMP ini mungkin itu cara Tuhan untuk menampar saya supaya saya tidak sombong, tidak jumawa ya. Oke, terus saya menghabiskan waktu di Gatot di SMP 12, mendapatkan banyak teman, banyak sahabat, ada Hendra, sampai sekarang saya masih dekat sama dia. Terus saya lanjutkan ke jenjang SMA. Kakak saya semuanya ke jenjang SMK di Sekolah Menengah Kejuruan atau STM zaman itu. Saya satu-satunya yang pingin masuk ke SMA karena saya waktu itu pingin kuliah. Kakak saya dua-duanya tidak kuliah karena keterbatasan dana dari orang tua, tapi saya tetap mengotot saya pengen kuliah bagaimanapun caranya. Oke, artinya saya melanjutkan ke SMA. SMA kepinginan saya adalah SMA 1 Jogja atau lebih kenal dengan SMA Teladan. Salah satu SMA terfavorit di Provinsi Yogyakarta. Gaya banget mau ketemu waktu itu, pengen di SMA 1 Jogja. Mau nggak mau di situ. Kemauan nggak kemauan, tapi saya nggak daftar di situ. Saya malah waktu itu sama teman beli formulir pendaftaran di SMA 7 Jogja. Itu lumayan jauh dari rumah, saya harus naik bus 2 kali kalau SMA 7. Saya beli formulir. Oke, terus tapi formulirnya tidak saya kembalikan. Nggak tahu kenapa kaki ini, saya waktu itu daftar sendiri, saya naik bis sendiri, saya langsung ke SMA 11. SMA 11 itu sama sekali tidak ada dalam list calon SMA yang ingin saya masukin. Listnya hanya 3 sebenarnya, SMA 1 Jogja, SMA 7, atau SMA 10. Tapi nggak tahu kenapa saat itu saya kayak hari Senin saya ke SMA 7, hari Selasa saya langsung ke SMA 11. Saya langsung naik bus, beli formulir, saya isi sendiri, saya langsung berkas saya langsung masukkan. Dan itu kayak saya nggak tahu kayak kenapa saya langsung masukkan gitu loh. Dan di zaman saya itu nilai yang dipakai untuk masuk ke SMA itu hanya nilai matematika saja. Jadi kami harus mengikuti tes masuk lagi ke SMA, dan itu hanya dilakukan 1 kali itu tahun ajaran saya itu saja. Pernah ajar banget kan, gonta ganti gitu kan. Dan sudah harus Eptanas waktu itu SMP, dan harus masuk ke SMA tes lagi, dan nilai yang digunakan adalah hanya matematika. Oke, saat itu ya udah saya beli formulir, saya masukkan, dan saya pulang. Di jalan itu, di bus, dalam bus itu saya berpikir, loh, kok saya langsung masukkan berkas ya? Ini beneran saya mau sekolah di SMA 11? Karena SMA 11 itu bukan bener-bener nggak ada dalam list SMA yang akan saya, apa ya, yang saya niatin buat studi gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya pulang gitu kan. Saya jalanin jadwal untuk tes tertulis, saya ikutin. Ternyata banyak teman-teman dari lulusan SMP 12 itu juga mengikuti tes di SMA 11. Saya banyak teman waktu itu yang akhirnya yang lulus masuk SMA 11 pun juga banyak gitu kan. Ya udah, saya ngikutin tes. Saya jujur masuk gitu untuk tes itu. Saya nggak belajar sama sekali. Pokoknya sombong banget, saya nggak belajar sama sekali, yakin aja saya masuk gitu kan, karena berbekal nilai matematika saya sudah lumayan tinggi, gaya kan lah gitu. Oke, gitu tes. Ya udah, selang seminggu tuh, nggak salah itu seminggu pengumuman keluar, ya udah saya nangkring deh 10 besar juga, masuk deh. Dia SMA 11, begitu mudahnya gitu kan. Tapi mimpi saya untuk masuk SMA 1 sirna semuanya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, karena nggak masuk SMA 1, tapi saya masuk ke 11. 11 adalah, kalau kemarin kan tadi kan 1, 11 adalah 1 1, berarti double kan. Berarti ini akan lebih luar biasa karena double seperti itu. Waktu itu untuk menyemangati diri saya, nggak. Jadi kalau tanya kamu sekolah di mana, SMA 1 1. Bukan 11 tapi SMA 1 1 gitu kan, untuk mengobati kekecewaan tidak masuk ke SMA 1 Jogja. Nah, selain itu saya juga menanamkan pada diri saya seperti ini. Oke, mungkin ini cara Tuhan untuk membuat saya jadi orang yang berguna. Waktu itu berpikir, lebih baik saya jadi bintang di tempat biasa daripada saya jadi kutu di tempat luar biasa. Mungkin kalau saya masuk ke SMA 1, saya akan jadi kutu. Mungkin saya akan jadi nothing, karena di situ banyak teman-teman yang lebih pintar, lebih keren, lebih luar biasa, dan semua fasilitas bagus itu semua, dan orang-orang kaya juga di situ kan.
Nah, kalau saya di SMA biasa, SMA 11 saat itu adalah SMA negeri paling buncit di kota Jogja. Jadi kalau di peringkat itu 11 ya paling akhir kan, di kota Jogja ada 11 SMA negeri. Nah, ya memang 11 itu SMA paling buncit. Buncit tapi negeri gitu kan. Ya udah, lebih baik saya jadi bintang di SMA ini. Nah, saya jalani proses belajar saya di SMA 11. Dan memang benar, sejak kelas 1 saya selalu masuk top 5. Menurut saya begitu mudahnya sekolah di sini. Saya dapat setiap ujian atau ulangan lah. Jadi kelas 1 deh sebagai contoh. Ulangan pertama dari guru-guru itu kan kayak matematika, pelajaran momok, matematika, fisika, terus bahasa Inggris tuh momok ya. Itu saya selalu mendapatkan nilai yang excellent. Contohnya, pelajaran matematika yang diambil oleh Bu Siti Zamzam. Waktu itu materi tentang metrik. Ulangan pertama, saya langsung dapatkan nilai 10. Dan teman-teman lainnya mendapatkan nilai di bawah 5. Jadi dari 40 siswa itu, yang mendapatkan nilai di atas 5 itu hanya 3. Saya dapatkan nilai 10. Nama saya Setiawan, dapatkan 10. Yang kedua, ada namanya Iwan Setiawan, dia mendapatkan nilai 9. Keluarga Setiawan ya. Terus satu lagi, saya lupa namanya, dapat nilai 6 kalau salah. Selain itu, 37 siswa dapatkan nilai di bawah 5. Can you imagine, man? Karena menurut saya waktu itu gampang aja, tapi kenapa teman-teman saya dapatkan nilai yang gitu, saya dapat 10. Dan sejak itu, guru matematika itu sangat menjagokan saya gitu. Jadi saya sudah langsung dikenal sama guru bahwa, wih ini anak lumayan gitu kan. Gitu. Itu pelajaran matematika. Terus ada ujian ulangan lagi pelajaran bahasa Inggris yang diambil oleh Nuni Baswari. Ini guru favorit saya yang mengantarkan saya ke UGM. Itu saya lagi-lagi langsung mendapatkan nilai tertinggi di kelas juga. Saya mendapatkan nilai 9,5 saat itu. Yang lainnya juga di bawah 7. Dan ada satu lagi namanya Listianti yang itu jadi istriku saat ini. Itu mendapatkan nilai di bawah saya. 8 kalau nggak salah gitu kan. Padahal bahasa Inggrisnya bagusan dia. Nah, terus fisika juga. Saya langsung mendapatkan nilai berapa? 8,5 waktu itu pertama. Yang lainnya juga ada nilai yang di bawah standar kayak gitu. Jadi sejak saat itulah di SMA itu kayak saya jadi anak emasnya para guru. Karena saya memberikan kesan baik di awal. Saya memberikan nilai yang mendapatkan nilai yang bagus-bagus saat itu gitu ya. Namun ada satu mata pelajaran yang saya tidak tahu kenapa. Di SMP saya selalu lumayan bagus mata pelajaran itu. Tapi di SMA nggak tahu kenapa saya selalu jelek. Mata pelajaran apa itu? Padahal kalau teman-teman lainnya kalau pelajaran itu nilainya bagus, tapi kalau saya jelek nggak tahu kenapa, men. Kalau fisika, matematika, bahasa Inggris saya bagus terus. Tapi kalau pelajaran ini, oh god, ini nilainya jelek. Itu adalah biologi. Pelajaran biologi ini, saya sebenarnya suka banget pelajaran ini. Tapi nggak tahu kenapa setiap ulangan nilainya jelek. Saya dapatkan nilai 6, 6, 6, dan 6 gitu. Nggak pernah dapat nilai di atas 7. Tapi teman-teman yang lainnya dapat nilai 8, 9 gitu kan. Sampai guru tuh geleng-geleng, nilaimu bagus loh. Yang lainnya tuh kenapa nilainya? Nggak tahu kenapa, I don't know waktu itu kan. Saya nggak tahu kenapa. Padahal fisika jauh lebih susah, saya lebih bisa. Mas, itu seperti itulah. Nah, karena waktu itu di SMA 11 penjurusannya sudah dimulai sejak kelas 2. Di beberapa SMA itu baru kelas 3 penjurusan. Jadi sejak kelas 1 itu sudah mulai siswa itu dituntut untuk memilih gitu loh. Kamu besok kelas 2 mau milih jurusan apa? Saya dari awal, dari kelas 1 itu, karena saya sudah pengen masuk ke HI, itu karena waktu itu Bu Nuni Baswari, guru bahasa Inggris saya itu cerita tentang anaknya, namanya Mbak Atin. Mbak Atin itu yang waktu itu adalah kuliah di HI UGM. Dia selalu bercerita, beliau selalu bercerita mengenai anaknya itu kuliah di HI itu ini loh mas, gini 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 gini. Bermodalkan bahasa Inggris saya bagus saat itu dan jadi siswa emasnya Bu Nuni, saya direkomendasikan mas besok masuk HI aja ya gitu. Oke, saya itu siap gitu kan, dengan senang hati ya gitu kan. Saya disupport sama beliau. Dan karena saya sudah mau masuk ke jurusan HI, jadi saya sudah bertekad walaupun nilai-nilai matematika, fisika saya bagus, kimia saya bagus gitu kan, saya tetap mau milih jurusan IPS. Saya nggak akan milih ke jurusan IPA gitu kan.
Walaupun guru-guru saya bilang, nggak apa-apa mas IPA, besok kan kuliahnya bisa milih HI. Tapi saya waktu itu udah dari kelas 1 sudah ber berpegang bahwa lah ngapain saya harus belajar kimia, biologi, fisika lagi. Toh jurusan yang saya inginkan adalah jurusan HI, ilmu sosial. Jadi saya harus mulai mempersiapkan studi saya itu sejak dari awal gitu kan. Gitu. Nah, maksud punya usul di kenaikan kelas, saya pribadi pengen masuk ke IPS, tapi nilai-nilai saya bagus-bagus, jujur bagus-bagus bener, rapat saya bagus-bagus, dan komunitas sekolah itu ingin memasukkan saya ke IPA gitu loh. Dan tidak tahu kenapa di angkatan saya itu banyak sekali orang yang pengen masuk ke jurusan IPS daripada IPA. Beda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Kan kalau selama ini stigma, kalau di SMA itu milih jurusan IPA itu basisnya anak-anak pinter, IPS itu anak-anak buangan gitu kan. Nah, itulah jadi alasan saya kenapa saya tetap masuk ke IPS. Saya pengen ke IPS itu karena saya ingin mengubah stigma itu bahwa anak IPS, anak bahasa itu anak yang luar biasa juga, anak yang pintar juga. Bukan yang pintar-pintar tuh anak IPA gitu loh. Kita anak IPS bahasa bisa berprestasi, anak pinter tidak harus anak IPA kayak gitu. Tadi itu saya pribadi ingin mematahkan seperti itu. Nah, di saat penjurusan, di pengumuman penjurusan itu, nama saya tidak ada sama sekali. Di IPA nggak ada, di IPS nggak ada. Tapi di kolom di salah satu di kelas namanya 2 IPS 3, jadi kelas 2 IPS 3 itu ada satu kolom itu masih dikosongin gitu loh. Dan saya yakin itu sebenarnya nama saya gitu lah. Di IPA juga ada yang kosong gitu loh. Nah, saya coba tanya ke Bu Nuni Baswari, Bu, saya sebenarnya masuk kelas apa gitu kan. Saya tanya ke Bu Nuni balas, Mas Tiawan ke IPS Mas. Sudah kok kemarin sudah saya sangat rekomen ke IPS gitu kan. Tapi ini nama saya nggak ada Bu. Oh, karena komunitas sekolah ini masukkan Mas Tiawan ke IPA gitu kan. Tapi Mas Tiawan masuk ke mana gitu kan. Saya pengen ke IPS Bu. Ya udah masuk ke IPS aja. Nah, saya akhirnya masuk ke 2 IPS 3. Kolom yang kosong itu akhirnya saya kasih nama saya Setiawan. Karena waktu itu saya menjadi panitia MOS, masa orientasi siswa mahasiswa baru, dan saya selama 4 hari itu belum masuk ke kelas gitu loh. Jadi saya belum ikut proses belajar mengajar lagi di kelas 2 itu sampai 4 hari ke depan kayak gitu. Jadi saya pun teman-teman di kelas IPS 3 itu juga nggak tahu siapa aja isinya dan siapa aja yang dari kelas 1B atau kelas saya waktu kelas 1 itu siapa aja kayak gitu. Nah, saya menjalani kehidupan studi saya di kelas 2, kelas 3 itu juga lancar-lancar aja, men. Saya juga peringkat 1, nggak 1 terus kayak gitu, nggak tahu kenapa. Mudah aja. Dan juga saya masuk kuliah pun juga nggak tahu, mudah aja gitu. Saya akhirnya, skip setelah selesai saya mengikuti proses belajar di SMA 11, saya pada akhirnya bisa masuk ke jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dengan skema beasiswa, men. Jadi impian saya sejak kelas 1 SMA ingin kuliah di HUGM terkabul. Ceritanya begini, bagaimana saya bisa masuk ke ke UGM. Mungkin akan saya ceritakan lain kali aja ya tentang beasiswa gitu ya. Kayaknya kalau di sini nggak ada kepanjangan. Pada akhirnya setelah saya lulus dari SMA 11, saya lanjut ke HIUGM, Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Salah satu jurusan terfavorit di Universitas Gadjah Mada. Salah satu jurusan yang wow, akreditasinya A, lulusannya kece-kece, lulusannya juga luar biasa. Saya bisa masuk ke kampus favorit saya. Saya habiskan 4 tahun saya di Universitas Gadjah Mada. Saya tidak hanya kuliah, tapi saya ikut organisasi kampus. Saya join ke Persma UGM, namanya Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Balerung. Saya bergabung menjadi reporter, penulis, kemudian saya bergabung di dunia perusahaan, yaitu mengurus keuangan dan partnership. Jadi di tahun ketiga. Jadi di Persma itu kita harus gabung selama 3 tahun, men. Jadi kayak kuliah D3 di situ. Benar-benar kayak kuliah. Di situ saya belajar menulis, saya belajar reportase, saya belajar membuat kerjasama, sampai pernah ditangkap lagi sama satpam di perusahaan seperti itu. Jadi luar biasa dia di kuliah itu. Dan saya menjalani kuliah di HUGM pun juga jujur nggak mulus, men. Saya mendapatkan beasiswa itu selama 8 semester. Jadi saya selama 8 semester itu harus lulus
Jadi 4 tahun tuh harus lulus. Sebelum 4 tahun saya harus lulus S1 strata satu. Kalau saya nggak lulus, saya harus bayar sendiri, dicabut. Jadi saya itu masuk ke UGM itu free. Saya juga tanpa tes, tanpa bayar. Teman-teman yang ingin nggak seperti itu? Nanti saya ceritakan di lain ya. Jadi saya masuk UGM, jurusan favorit itu saya tanpa tes sama sekali. Saya tidak ikut ujian masuk. Jadi tinggal nilai rapot-rapot aja saat itu, rekomendasi dari sekolah. Dan saya tidak membayar selama 8 semester. Jadi tiap semester saya hanya membayar asuransi sebesar Rp40.000. Luar biasa banget. Jadi mimpi saya untuk kuliah akhirnya terkabul berkat beasiswa di UGM tersebut. Akhirnya orang tua saya bisa bangga, bisa lega karena tidak perlu membayar kuliah saya selama 4 tahun di Gajah Mada University. Nah, perjalanan kuliah saya di Gajah Mada semester 1, oh god, saya belum bisa mengikuti ritme belajar di dunia perkuliahan, jujur. Semester 1 itu nilai saya berapa? 2,87. Sumpah, itu di bawah standar menerima beasiswa. Saat itu saya sangat takut beasiswa dicabut. Saya akan dikeluarkan dari UGM. Ya bayangkan men, saya penerima beasiswa UGM, beasiswa penelusuran bibit unggul tidak mampu. Jadi waktu itu saya ikut seleksi program penelusuran bibit unggul tidak mampu. Jadi bibit unggul siswa-siswa yang katanya pinter tapi tidak mampu secara finansial. Jadi saya ikut program itu. Mungkin kalau sekarang programnya namanya bidik misi ya, tapi itu dari government. Kalau PBOTM itu dari UGM sendiri. Gak tahu masih ada nggak program itu ya. Jadi hanya 63 siswa yang diterima di program tersebut dari ribuan pelamar dari seluruh Indonesia. Jadi saya ada di jajaran 63 itu saat itu. Begitu bahagianya kan saat itu. Dan nilai saya semester pertama hanya 2,87. Itu sangat memalukan, sangat menampar saya, dan saya pribadi juga merasa saya belum bisa mengikuti ritme pembelajaran di perkuliahan, terutama perkuliahan. Karena apa? Di perkuliahan itu gini, buku harus banyak. Satu mata kuliah tuh bisa 10 buku men. Nggak biasa kan di SMA saya nggak bisa ngikutin. Buku-buku terbiasa dengan berbahasa Indonesia. Di HUGM berbahasa Inggris semua men. Jujur bahasa Inggris saya waktu itu masih jelek banget. Tes TOEFL saya hanya 480. Memalukan kan, harusnya standarnya itu 500 masuk AI, tapi saya baru 480. Terus teman-teman saya di HI itu rata-rata ya itu dari golongan menengah ke atas semua, orang-orang berduit semua, tapi pintar-pintar juga. Jadi nggak hanya berduit, tapi mereka pintar-pintar. Aku akui mereka pintar banget men. Mereka rata-rata dari kelas-kelas internasional. Mereka juga pernah ngikutin exchange program, atau mereka pernah hidup di luar negeri selama 1 tahun, program AFS, atau mereka anak dubes, atau mereka anak pejabat atau anak apa. Pokoknya di HUGM itu luar biasa teman-teman saya. Dan saya pun merasa waktu itu merasa kecil gitu, merasa minder. Jujur minder banget saya. Saya apa namanya ke kampus hanya naik motor, kadang naik bus, ya sepatu gitu doang, pakai kaos, pakai ini, uang jajan hanya 3.000 rupiah. Saya sama bapak itu dikasih 200.000 buat 1 bulan saat itu. 200.000 buat 1 bulan buat beli bensin, uang makan, uang fotokopi dan sebagainya, sangat-sangat kurang. Makanya saya waktu kuliah saya harus kerja, saya nyambi kerja sebagai tutor bahasa Inggris dan matematika saat itu. Oke, balik lagi ke soal nilai saya yang sangat jelek itu. Sumpah itu memalukan banget. Sampai saya ditanya sama Bu Nuni, Mas gimana IP-nya? Saya malu banget, saya bilang hanya jelek Bu, 2,87. Tapi beliau nggak marahin saya. Itu yang sangat suka beliau. Beliau malah support saya. Nggak apa-apa Mas, ini baru semester 1. Daripada nanti di semester 7, semester 8 nilai Mas jelek, mumpung saya semester ini masih semester 1, Mas bisa masih meningkatkan untuk kedepannya. Itu yang jadi semangat saya waktu itu. Di orang-orang lainnya mungkin mengejek saya menerima beasiswa, tapi nilai saya sangat jelek. Di sisi lain Bu Nuni tetap mensupport saya walaupun nilai saya jelek. Itu yang bisa membesarkan hati saya waktu itu. Saya waktu itu saya nggak ingin mengecewakan SMA saya, SMA 11, karena takutnya gara-gara saya SMA 11 tidak punya kesempatan lagi untuk mengirim siswa terbaiknya untuk mendapatkan beasiswa di UGM, karena saya representasi dari SMA saya waktu itu. Oke, saya waktu itu punya semangat lagi. Semester 2, alhamdulillah saya dapat IP 3. Naiklah. Pada standar yang menerima beasiswa itu berapa teman-teman? 3,25. Jadi saya selama 2 semester saya under qualification sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya tanya ke bidang pendidikan,
Bang Miriam bilang, selama ini mas, selama di sistem beasiswanya masih ada, berarti mas masih ada gitu. Berarti mas masih bisa dapat beasiswa. Waktu itu seperti itu. Oke, fine. Lalu semester 3 udah mulai naik lagi, 3, berapa, 3, berapa. Pada akhirnya tren saya alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 8 tuh tren lagi saya naik-naik mulu, dan finally memang saya tidak cum laude. Saya lulus itu dengan nilai 3,43. Tapi yang jadi bahagia buat saya adalah saya selalu ada progres dari semester 1 sampai akhir, dan saya bisa memenuhi target minimal yaitu 3,25. Saya di atas itu 3,43 gitu. Walaupun dalam hati saya pengen banget cum laude. Ya iyalah, penerima beasiswa nggak cum laude sebenarnya memalukan kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting universitas sudah menentukan patokan 3,25, saya di atas 3,25. Seperti itu. Saya menjalani kehidupan kampus itu ya seperti mahasiswa biasa. Saya berorganisasi, saya kampus kuliah, sering bolos juga, sering tidak masuk kayak gitu kan. Seperti itu, saya ke organisasi, saya ngajar, saya les, saya ini. Dan untuk mencukupi kebutuhan kuliah saya yang banyak itu, karena harus fotokopi, harus beli ini, saya kerja. Jadi saya kuliah itu dari jam 7 sampai jam setengah 4 atau kadang jam 4. Saya malam langsung ngajar. Saya ngajar matematika sama bahasa Inggris ke anak-anak SMP, anak-anak SD seperti itu yang mau ujian seperti itu. Lumayan, saat itu pendapatan saya sudah sampai 1,5 juta per bulan dari ngajar. Jauh kan? Dari 200.000 dari bapak, saya dapatkan sendiri 1,5 juta. Makanya sejak saat itu kebutuhan pribadi saya sangat tercukupi. Bahkan saya kuliah, saya kerja, saya ikut organisasi, dan itulah bisa belajar leadership di situ. Saya bisa belajar manage waktu karena sore saya harus ngajar, harus organisasi, harus kuliah, bagi waktu seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mahasiswa, jangan sia-siakan waktu menjadi mahasiswa hanya dengan kos atau rumah kampus. Teman-teman harus latihan jadi seorang part-timer, latihan berorganisasi, latihan ikut seminar atau perlombaan. Itu akan sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman udah masuk ke dunia kerja atau sudah lulus dari kuliah. Benar-benar bermanfaat. Kalau hanya mata kuliah-kuliah itu, jujur itu mungkin manfaatnya mungkin 10% atau 20% aja ya. Tapi kehidupan organisasi kerja itu yang akan mengaruhi leadership kita, jiwa-jiwa kita, ketahanan kita, endurance kita untuk hidup seperti itu. Oke, untuk kisah di UGM seperti itu. 4 tahun saya lulus 3 tahun 10 bulan. Jadi saya belum 4 tahun. Jadi alhamdulillah beasiswa saya aman. Saya tidak perlu bayar lagi. Namun ada yang unik. Mungkin di tahun 2020 ini teman-teman pada ribut masalah wisuda virtual, wisuda yang ditunda atau wisuda yang ditiadakan. Itu juga sama dengan saya. Saya dan teman-teman saat itu harusnya wisuda di bulan November tahun 2010. Tapi ingat waktu itu adalah Merapi meletus. Jadi Merapi meletus, Jogja tercover dengan abu Merapi, dan itu mungkin berbahaya. Ya, memang berbahaya sih. Jadi wisuda bulan November ditiadakan. Jadi kami sudah mendapatkan ijazah di bulan November waktu itu tanpa seremoni wisuda. Jadi buat teman-teman angkatan yang lulus 2020 ini tanpa wisuda, nggak apa-apa. 10 tahun yang lalu kami di UGM juga tidak melakukan wisuda atau seremonial. Ijazah juga dikirim atau ijazah diambil sendiri, dan kita sudah dinyatakan lulus juga. Wisuda dinyatakan lulus di bulan November itu juga gitu loh. Nah, bagi mahasiswa yang waktu itu ingin tetap mengikuti seremonial wisuda, dikasih kesempatan di periode Februari 2011 waktu itu ya, periode 2011. Saat itu saya mengikuti seremonial ya biar ada seremonial ya lah. Hanya menunggu 3 bulan juga waktu itu, dan saya masih di Jogja juga kan waktu itu kayak gitu. Tapi beberapa teman-teman akhirnya tidak mengikuti seremonial wisuda juga karena ijazah juga udah di tangan, mau apa lagi. Dan saat seremonial wisuda itu kita menerima sih kayak mapnya gitu, tapi di dalamnya hanya fotokopian ijazah kita karena ijazah yang asli sudah dikasih saat bulan November seperti itu. Dan guna untuk menjaga kekompakan atau memori tentang graduation saat itu, saya dan teman-teman yang lulus bareng-bareng di HIUGM kita sudah melakukan foto-foto juga di bulan September waktu itu.
udah melakukan foto-foto bareng, foto pakai toga. Jadi ya artinya memori apa kayak kenang-kenangan wisuda masih ada lah kayak gitu. Kita pakai toga kayak ini walaupun seremonialnya kita masih di bulan Februari waktu itu. Oke, lulus S1 saya mendapatkan gelar sarjana ilmu politik. Jadi nama saya yang pendek Setiawan akhirnya sudah bertambah di Setiawan SIP. Saya tidak puas sampai situ karena lebih saya dalam memperpanjang nama saya dengan gelar-gelar akademik. Saya tahun 2014 saya melanjutkan studi saya master. Saya mengambil jurusan berbeda dari S1, saya mengambil magister manajemen. Tapi saya di kuliah di universitas yang berbeda. Jadi saya 4 tahun dari sejak lulus 2010 sampai 2014 saya off, saya kerja, saya membangun bisnis entrepreneurship saya untuk EWFN. Saya fokus kerja, tapi masa apresian waktu itu langsung lanjut ke S2 di HUGM lagi. Dia mendapatkan gelar MA tahun 2012. Saya sementara waktu itu belum kuliah lagi. 2014 saya baru mulai kuliah. Saya mendaftar di Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, tidak jauh dari rumah saya, sebelah selatan rumah saya. Kenapa saya milih UMY daripada UGM? Realistis saja waktu itu, karena saya S2 ini dengan biaya sendiri, tidak beasiswa lagi seperti S1. Jadi saya mencari universitas yang kualitasnya bagus tapi dengan harga terjangkau. Di UGM sangat bagus, salah satu the best business school in Indonesia, UGM itu ya. Tapi biayanya juga nggak murah men. Saat itu 75 juta untuk satu paket di UGM. Sementara di UMY itu hanya 24,5. Jadi sepertiga biaya di UGM waktu itu. Saya ngambil kelas malam untuk waktu itu, rencana kelas malam. Oke, saya tinggalkan UGM, saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di situ saya diajar oleh dosen-dosen berkualitas juga di UMY. Jadi tidak hanya dosen-dosen UMY saja mengajari UMY, tapi ada beberapa dosen tamu dari UGM. Jadi kayak berasa juga kayak kuliah di UGM seperti itu. Dan kuliahnya pun juga berasa masternya, jadi sangat-sangat berbeda dengan kuliah S1. S1 kan kita kuliah di kelas yang kita kada diam gitu kan, mendengarkan dosen, kita tinggal fotokopi PowerPoint, tugas, selesai. Di S2 sama sekali berbeda untuk kuliahnya. Satu kelas hanya diisi oleh 12 orang. Bayangkan 12 orang. Jadi kalau nggak masuk sangat ketahuan kan, kayak seperti itu. Karena saya lulusan dari HI, dan saya kuliah di Magister Manajemen, jadi saya harus mengikuti namanya matrikulasi kelas matrikulasi waktu itu. Saya habiskan 3 bulan untuk matrikulasi, jadi saya belajar akuntansi, belajar statistik, belajar kemanajemen dan kawan itu seperti itu. Dan saya waktu itu belajar tiap malam, jadi saya ikut kelas malam kan di UMY tidak ada kelas pagi, adanya waktu itu kelas malam atau kelas weekend. Waktu itu saya ikut kelas yang untuk matrikulasi, saya ikut kelas malam. Jadi mulai jam setengah tujuh sampai jam setengah 10 malam. Jadi kuliah tiap malam gitu. Saya siang sampai sore kerja, malam saya kuliah. Nah, matrikulasi selesai, saya merasa capek gitu kayak pagi sampai sore kerja, malam kuliah, kayak rutinitas gitu kan. Sementara saya juga pengen ketemu, kumpul-kumpul dengan kawan-kawan saya gitu kan. Nah, mulai perkuliahan perdana, kuliah yang sudah umum bukan umum ya, yang normal, itu saya pindah di kelas eksekutif. Jadi kelasnya hanya ada di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 5, kalau Minggu itu dari jam 8 sampai jam 12. Jadi saya waktu itu berpikir saya hanya akan menghabiskan waktu 2 hari buat kuliah saja, tapi untuk 5 hari setelahnya saya bisa main, saya bisa partnership atau bertemu dengan teman-teman, dengan keluarga dan sebagainya. Akhirnya saya pindah kelas eksekutif. Dan di kelas eksekutif itu sangat berbeda dengan kelas reguler, teman-teman. Di kelas reguler itu apa ya? Ya selain kuliahnya malam gitu kan, orangnya jauh lebih banyak dan tidak dapatkan konsumsi. Kalau di kelas eksekutif itu benar-benar kayak kita itu apa ya? Kuliah itu kayak seminar, benar-benar kayak seminar. Jadi mejanya meja bentuk U shape kayak gitu kan. Kelasnya benar-benar kayak didesain untuk meeting kayak gitu loh. Dan di kelas eksekutif memang isinya orang-orang yang udah kerja, para direktur, para PNS, kepala bagian kayak gitu kan. Dan saya justru merasa nyaman di kelas eksekutif gitu loh. Karena diskusinya sangat intens banget gitu loh. Waktu saya ikut matrikulasi di kelas reguler tuh kayak diskusinya enggak, gimana ya?
saya nggak dapet gitu loh. Tapi ketika saya masuk di kelas eksekutif, saya malah lebih dapet karena di situ banyak share pengalaman dari para direktur-direktur atau teman-teman saya yang sudah kerja itu. Jadi kayak apa ya, sharing ilmunya itu lebih banyak gitu loh. Jadi ada ketika kita belajar teori A, mereka kaitkan dengan dunia kerja mereka. Jadi related gitu loh, bagus banget. Jadi saya suka. Jadi terus selain itu setiap siang ada makan siangnya, ada coffee break, di full gitu lah. Bener-bener perlakuannya berbeda sih, harganya juga berbeda. Pada akhirnya saya harus membayar lebih mahal di kelas eksekutif. Tapi saya merasa nyaman, saya mendapatkan ilmu, mendapatkan profesor, mendapatkan guru-guru atau dosen yang luar biasa juga. Nah, di studi S2 saya ini juga oke, untuk kuliahnya saya sangat lancar. Saya habiskan untuk teori itu habiskan 3 semester, habis. Nilai juga alhamdulillah 3,75, lumayan bagus. Tapi saat tesis itulah yang benar-benar apa ya? Waktu itu saya tidak lancar tesisnya. Tidak lancar karena bukan saya bodoh, karena saya tidak tahu, karena males. Bener-bener. Bener-bener saya selama 1 tahun itu nggak ngapa-ngapain. Bener-bener setelah teori selesai itu belas saya nggak bahas namanya kuliah. Jadi setahun itu nggak ngapa-ngapain. Terus baru dapat surat cinta, teguran dari kampus. Akhirnya saya dan satu geng, namanya saya, Mas Sukman, Pak Nur, sama Pak Dodi. Itu kita satu geng gitu kan. Itu akhirnya kita baru semangat lagi ngerjain. Dan kita lulus bareng juga pada akhirnya gitu kan. Oke, ya gitulah kisah S2 itu luar biasa. Dan saya sangat suka dengan pembelajaran S2. Dan kuliah di UMY itu nggak kalah sama kuliah di UGM. Ini hasil dari apa yang saya rasakan selama saya kuliah di sana, seperti itu. Oke.